Yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 9 Juni 2023, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKO Glory, akan menyampaikan renungan sesuai dengan yang ditentukan oleh Majelis Sinode GKO dalam pola 4M dari Matius 28 ayat 20a. Saudara-saudara, sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami akan baca firman, ajari kami mengerti firman, dan mampukan juga kami untuk setia dan taat melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 20a. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari ayat ini muncul dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menjadi komunitas pelaku misi Allah, yakni dengan memiliki program misi Allah dalam gereja dan melakukan secara konsisten, sistematika, dan pelatihan yang lengkap, tahap demi tahap, agar jemaat hidup dalam misi Allah dan menjadi komunitas pelaku melalui pengajaran dalam ibadah umum, kategorial, pembinaan rohani, diskusi-diskusi, seminar-seminar yang terkait, yang menjadi satu kesatuan dan saling terpadu tentang misi Allah. Yang kedua, bagaimana teladan pelayan dalam misi Allah. Teladan pelayan dalam misi Allah yaitu untuk mendorong warga jemaat untuk sungguh-sungguh terlibat dalam penanaman gereja. Pelayan harus memiliki karakter Kristus yang taat, jujur, setia, penuh kasih, dan pantang menyerah melakukan misi Tuhan. Pelayan yang mampu menstimulasi jemaat dengan teladan. Pelayan artinya bukan hanya jemaat dipastikan mengerti tanggung jawabnya, tetapi pelayan yang mampu menggerakkan umat menjadi pelaku misi Allah dengan keteladanan hidup yang berdampak. Karena tahap pelembagaan menjadi bagian dari tubuh Kristus tidak berhenti pada pemuritan dan pembaptisan, tetapi ke tahap penanaman jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ayat 20a ini ada 3 kata kunci yang harus kita garis bawahi yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Yang pertama, kata ajari mereka. Yang kedua, melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari kata ajari mereka berarti melalui pengajaran, maka yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya bodoh atau kurang pintar menjadi pintar, yang sebelumnya kurang bijak menjadi berhikmat. Jadi tugas mengajar menjadi tugas kita semua, mulai dari keluarga atau orang tua, guru di sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga pemerintah. Yang kedua, kata melakukan segala sesuatu. Mengajar bukan hanya melalui perkataan, teori untuk dipahami, tetapi juga harus dipraktekkan dengan cara melakukan segala sesuatu yang diajarkan Yesus. Contoh dan teladan guru yang tidak hanya mengajar, tapi memberi contoh-contoh hidup dalam kesehariannya. Karena itu pola mengajar Yesus dengan hidup bersama, berjalan bersama, belajar bersama, dan melayani bersama. Pelajaran yang hidup, pelayanan yang betul-betul menguat, dan yang betul-betul dihidupi dalam kehidupan setiap hari. Artinya mengajar dengan pola melakukan. Yang ketiga, kata yang telah kuperintahkan kepadamu berarti mengajar dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus, bukan keinginan kita sendiri, bukan sesuai dengan pikiran dan mau-maunya kita, tetapi pengajaran yang harus bersumber dari perintah Yesus.
Karena perkataan Yesus adalah kehidupan. Kata-kata yang memberkati, yang menopang, menguatkan, menghibur, dan membentuk setiap orang menjadi cerdas, menjadi berakhlak, berkarakter, yang berbudi, dan siap untuk melayani. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, apakah kita punya beban terus mengajari anak-anak kita atau jemaat kita untuk supaya mereka sungguh-sungguh hidup dalam pengajaran yang benar, sebagaimana yang diajarkan Tuhan, yang harus betul-betul kita praktekkan dan harus kita lakoni. Ajaran yang membawa kepada kebenaran, bukan yang menyesatkan, dan sekaligus juga pelayanan yang satu kata dengan perbuatan, menyatukan, bukan sebaliknya memecah belah. Jadi kita berharap dari firman Tuhan ini semoga hidup kita lebih taat dan setia pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, renungkanlah firman ini, lakukan dan bagikan bagi setiap orang yang kita temui setiap hari, karena Tuhan memang menginginkan supaya kita memberkati banyak orang. Tuhan menolong kita, amin. Saudara, kita berdoa. Terima kasih untuk firman. Ajari kami terus Tuhan, supaya kami terus menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat, yang bukan hanya ngomong, tetapi sungguh menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.